Bisa dimulai saja nggih Pak Dekan, Pak Widi Monggo Sasto. nggih, ben gantian nanti Pak Nggih, Rudi. nggih. Monggo Mbak Titik dibuka. Nggih Ibu, nggih matur suwun. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga sehat selalu nggih. 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 Wis ketok lho, Pak Jumeri tok ngono. Kok wajah rung ketok. Nggih. Cek nggonku itu. Mohon izin untuk memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan FMIPA Universitas Negeri Semarang, Dr. Sugianto MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber acara workshop hari ini, Profesor Dr. Edi Cahyono MSI, Bapak Dr. Jumeri MSI, serta Ibu Dr. Isti Hidayah MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan di FMIPA Universitas Negeri Semarang. Yang kami hormati Ketua Panitia, Profesor Dr. DRHR Susanti MP, serta yang kami hormati seluruh peserta workshop. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkahnya, sehingga kita semua dapat bergabung dalam Zoom meeting untuk mengikuti kegiatan workshop pendampingan HKI dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan mengharap kelancaran dan kebermanfaatan acara hari ini, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk hening sejenak dalam doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sambutan Dekan FMIPA Universitas Negeri Semarang sekaligus berkenan untuk membuka acara kepada Bapak Dr. Sugianto MSI, kami silakan. Terima kasih Mbak Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua yang sama-sama kita hormati narasumber Prof. Edi Cahyono MSI, Bapak Dr. Jumeri MSI, dan Ibu Isti Hidayah MPD. Yang terhormat Pak Widi Sasto, Prof. Santi, Ketua Panitia, dan juga Bapak Ibu peserta workshop untuk HKI yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Marilah Bapak Ibu, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat selamat, dan berkah pada pagi hari ini sehingga masih bisa melaksanakan tugas kita khususnya untuk mengikuti acara workshop HKI pada pagi hari ini. Terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini yang mungkin kegiatannya kesannya numpuk-numpuk ini karena memang kegiatan ini harus dilaksanakan sehingga hari ini Bu Santi punya 2 tugas, Ibu ya. Ibu sekalian, sebagaimana yang pernah disampaikan bahwa kita ini dosen mempunyai tugas untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, baik melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Tentunya sedapat mungkin Bapak Ibu setelah melakukan Tridharma ini, kalau telah menghasilkan sesuatu yang terkait dengan kekayaan intelektual Bapak Ibu sekalian, tentu diharapkan bisa berupaya untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual, karya intelektual dari Bapak Ibu sekalian. Perlu kita ketahui HKI ini adalah salah satu cara menikmati hasil dari suatu kreativitas intelektual Bapak Ibu secara ekonomis. Untuk itu kita semua sudah seharusnya perlu mengenali
bagaimana cara mendaftarkan hak kekayaan intelektual Bapak Ibu sekalian. HKI ini seperti yang di peraturan yang sudah ada di Kemenhumkemham itu dibagi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat catatan yang ada di target kinerja universitas yang diturunkan ke target kinerja fakultas dan juga diturunkan lagi ke target kinerja di jurusan masing-masing, ya. Di fakultas ini tercatat bahwa sampai saat ini ada 17 jumlah hasil penelitian yang didaftarkan di paten dan atau paten sederhana. Dan ada 45 hak cipta yang telah diperoleh oleh teman-teman di MIPA dari target 50. Jadi sampai saat ini masih minus 5 kalau kita berpedoman pada target kinerja 2020 ini. Sedangkan untuk hasil penelitian yang didaftarkan di merek dagang, kita alhamdulillah punya 1. Ya, ini dulu tidak ditargetkan, tapi sudah ada 1. Tapi ke depan tentu diharapkan ini Bapak Ibu sekalian bisa menghasilkan untuk hak cipta, hak kekayaan industri berupa merek dagang. Ibu Bapak sekalian, pada hari ini kita hadirkan Prof. Edi, Pak Dr. Jumeri, dan Bu Isti. Beliau-beliau ini adalah Bapak Ibu yang telah memperoleh sertifikat HKI, tentu nanti akan bisa sharing untuk memberikan pengalaman beliau selama memperoleh HKI tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendaftarkan HKI ini, kita perlu kenali dulu jenis karya yang ingin kita daftarkan itu apakah termasuk hak cipta atau hak industri. Nah, barangkali sedikit pengertian, hak cipta ini merupakan hak eksklusif ya, pencipta atau penerima hak untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaannya atau memberi izin untuk mengurangi pembatasan-pembatasan menurut undang-undang yang berlaku. Nah, jenis dari hak cipta ini saya kira cukup banyak dan ini memungkinkan kita Bapak Ibu sekalian untuk ikut mendaftarkan dibandingkan dengan dari hak kekayaan industri. Bisa berupa buku, pamflet, ya, program komputer, layout, ya, hasil ceramah misalnya kuliah yang kita bukukan, ya, alat peraga pendidikan, ya, yang mungkin bisa menghasilkan lagu mungkin, ya, drama kalau memungkinkan untuk drama pendidikan, ya, dan barangkali juga terjemahan dan juga seni atau dan sebagainya nanti barangkali akan diperjelas oleh teman-teman narasumber. Sedangkan untuk yang kekayaan industri ini tadi yang sudah saya sampaikan bisa berupa merek dagang, paten, desain industri, ya, rahasia dagang, atau mungkin juga desain tata letak sirkuit. Ya. Nah, ini semua nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu narasumber, bagaimana cara mendaftarkan HKI, bagaimana mempersiapkan diri supaya kita bisa ikut mendaftarkan HKI ini, yang tentunya kami dari pimpinan fakultas berharap jumlah dari kekayaan intelektual Bapak Ibu dosen di MIPA ini setiap tahun bisa bertambah dan syukur bisa menghasilkan tambahan nilai ekonomisnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sedapat mungkin kita tidak puas, tidak bangga hanya mendapatkan sertifikat HKI-nya. Apalah artinya kalau seterusnya
hasil karya ilmiah atau karya intelektual Bapak Ibu itu tidak bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Oleh karena itu sedapat mungkin kita berupaya ya mengajukan HKI. Setelah dapat sertifikat, HKI-nya itu bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Ya, itu harapan kami. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Prof. Edi, kepada Pak Jumeri, dan kepada Bu Esti yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada kegiatan pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah kersa mengikuti kegiatan ini, dan mudah-mudahan jumlah penerima sertifikat HKI di MIPA ini setiap tahun bisa bertambah. Juga terima kasih ke Bu Santi dan teman-teman yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Untuk kelancaran kegiatan ini, mari Bapak Ibu kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan workshop untuk pendaftaran HKI ini kita buka secara resmi. Terima kasih selamat mengikuti workshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan atas sambutan dan motivasinya untuk kita semua. Acara workshop pendampingan HKI hari ini akan dimoderatori langsung oleh Profesor Dr. Dr.H.R. Susanti MP. Kepada beliau kami silahkan. Terima kasih Mbak Devi waktunya. Baik Bapak dan Ibu semua, mohon izin Pak Dekan, Pak WD1, Bapak Ibu semua, saya akan memandu kegiatan workshop kali ini. Baik Bapak Ibu, perlu saya sampaikan karena waktunya terbatas, dari 3 narasumber mungkin waktunya hanya 20 menit untuk masing-masing narasumber. Nanti mungkin sisa waktunya untuk diskusi. Baik, akan saya bacakan dulu CV dari narasumber yang pertama, yaitu Profesor Dr. Edi Cahyono MSI. Beliau lahir di Grobogan tanggal 5 Desember tahun 1964. Pendidikan S1, Pendidikan Kimia IKIP Semarang, lulus tahun 1989. S2-nya Kimia Organik Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 1996. Dan S3-nya Kimia Organik UGM juga, lulus tahun 2010. Baik Bapak dan Ibu, kita Prof. Edi sampun siap nggih? Sampun. Nggih, kita dengarkan bersama-sama paparan dari beliau. Monggo Prof. Edi. Nggih, baik. Sudah bisa terlihat Bu Santi? Belum Prof, sebentar. Oh, sampun. Sampai terangkil. Sampun sudah nyampe. Nanja ini nanja. Bentar tak naikkan ke halaman pertama. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat untuk terus mencari ilmu, untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kita sesuai dengan tugasnya masing-masing. Terima kasih Pak Dekan, Pak WD1, Bu Santi atas tugas dan kepercayaan ini. Ya, terima kasih juga pada Prof. Jumeri dan Prof. Isti yang telah berkenan untuk bersama-sama menyampaikan sharing pengalamannya. Ya, ini kesempatan yang berharga untuk diri saya sendiri. Rasanya sebenarnya tidak banyak yang bisa saya sampaikan untuk perolehan sertifikat kekayaan intelektual yang sudah saya lakukan. Tetapi karena ya memang tercatat yang sudah punya paten itu sangat terbatas di FMIPA ini. Barusan saya informasi Prof. Tekno ya, saya pikir untuk tahun depan ganti Prof. Tekno. Mungkin beliau punya pengalaman yang lain. Nah,
beberapa hal yang dapat saya diskusikan nanti tentang perolehan paten dan perolehan hak cipta. Jadi saya pikir Bapak Ibu bisa dalami di websitenya Kemenhumkam tentang hak kekayaan intelektual ini, KI kekayaan intelektual itu. Jadi sedikit yang mengingatkan kembali, paten ada hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu sendiri, untuk atas nama sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Jadi kata kunci dari paten itu adalah invensi. Nah, invensi adalah ide inventor, inventor itu orangnya, yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah, ya, yaitu bisa teknologi, produk, proses itu kan. Nah, yang saya pilih misalkan saya memilih proses untuk pembuatan produk tertentu, ya. Nah, tapi memang mungkin nanti Pak Jumeri akan menyampaikan, tadi Pak Dekan menyampaikan kalau bisa paten itu bisa bermanfaat bagi orang lain, gitu ya. Harapannya begitu, ketika kita menyediakan paten gitu, menyusun paten, maksudnya ada perusahaan yang mau membeli gitu kan, sehingga paten kita itu ada yang memelihara, setidaknya begitu. Tetapi memang memberi kepercayaan pada industri, masyarakat itu memang ya tidak mudah. Ya. Jadi produk kita harus benar-benar teruji melalui tahapan-tahapan, apalagi kalau produk itu produk-produk dalam skala kecil yang seperti saya buat ini adalah termasuk fine chemical. Fine chemical itu bahan kimia yang diperlukan dalam jumlah sedikit tetapi manfaatnya besar gitu. Nah, paten kita ada batasan waktunya, jadi saya sempat berdiskusi dengan Prof. Hadi Nur dari UTM. Di UTM itu disertasi tesisnya itu dipatenkan katanya, ya, dia dipatenkan. Tetapi yang jadi masalah setelah sekian tahun itu, untuk memelihara paten itu butuh biaya yang luar biasa karena jumlahnya besar. Nah, begitupun saya, Pak Jumeri dan yang lain-lain, tampaknya ini juga masalah. Kalau paten ini tidak dipelihara ya akhirnya putus di tengah jalan. Nah, tentu harus ada konsistensi dalam riset kita. Nah, paten saya itu dalam penyusunannya, judul paten saya itu adalah metode pembuatan isopropyl asetat, ya, melalui reaksi siklisasi asetilasi citronellal dengan katalis seng 2+ hiolit alam. Jadi, yaitu tujuan utamanya adalah untuk mensintesis suatu derivat citronellal yang itu bisa berfungsi sebagai perisa. Perisa itu bumbu buatan itu ya, perasa atau perasa itu, tapi bisa juga seperti parfum. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan parfum mobil yang warnanya oranye, ya, merek apa itu, yang oranye itu baunya seperti ini, ya, dari isopropyl asetat. Jadi kalau isopropyl asetat itu dihidrolisis jadilah mentol. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi dalam tanda kutip kebanggaan saya itu sebenarnya ini. Di situ kita di latar belakang invensi itu kita menyajikan riset-riset terdahulu yang telah kita lakukan sendiri, yang telah dilakukan orang lain, gitu kan. Jadi kita tidak meninggalkan, tidak menghapus jejak riset tentang ini. Kemudian, tetapi ada sesuatu yang ditonjolkan. Dalam hal ini, setelah ada paten yang lain, kemudian penelitian lain, saya menonjolkan di sini. Tetapi isolasi enantiomer plus citronellal dari serai Jawa hingga saat ini belum dilakukan, itu kebaruannya. Kemudian sintesis satu tahap isopropyl asetat dari citronellal sangat efisien karena kondisi reaksi yang lunak serta peralatan yang tidak memerlukan spesifikasi. Itu yang ingin saya tonjolkan di situ. Tetapi yang benar-benar baru sebenarnya adalah isolasi enantiomer plus citronellal itu. Suatu saat pernah cerita waktu rapat kerja di MIPA itu, berdasarkan publikasi saya di jurnal itu, orang menawar ini bagaimana metode saya itu untuk sampai ke isolasi citronellalnya itu. Tetapi pengiriman sampel ke luar negeri meskipun kurang dari 1 mili itu susahnya bukan main, ternyata rumit. Nah, itu yang menjadi hambatan kita. Nah, kemudian ada uraian singkat invensi. Jadi itu nanti
langkah-langkahnya apa yang kita lakukan, ya. Kemudian berikutnya adalah uraian lengkap invensi, itu termasuk hasilnya. Jadi kalau tadi langkah-langkahnya, ini adalah hasilnya, begitu diuraikan. Tentu saya tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan, tetapi di situ ada hal-hal yang ingin saya tonjolkan. Misalkan pemisahan enantiomer citronellal hasil isolasi dilakukan dengan sisikorm kiral. Sampai saat ini saya belum banyak penelitian setelah yang saya lakukan ke arah sini. Saya sudah melakukan ini ketika melakukan sandwich. Kemudian saya beli sendiri kolom kiralnya dan sekarang ada di lab itu. Mahasiswa setiap saya tawari sudah takut duluan. Sebenarnya ini banyak yang bisa dilakukan dengan kolom kiral yang kita punya itu untuk mengidentifikasi, memisahkan isomer-isomer enantiomer dari suatu senyawa alam. Nah, klaimnya ini ada mengisolasi citronellal, kemudian juga mensintesis 2 itu yang utama. Ya, ini tentang klaim yang saya tulis, kemudian abstrak. Jadi begitulah. Jadi hampir seperti menulis ini, hampir seperti menulis ya artikel ilmiah. Tetapi memang bahasa hukum itu yang saya sempat ketika sebelum ini terbit bersama Pak Jumeri dan beberapa teman lain, itu ada pendampingan dari Dirjen ya, direktorat itu ya, ada tim yang dibantu, difasilitasi oleh LP2M. Nah, kita bahasanya itu dibuat bahasa-bahasa hukum, dan itu memang kalau kita belum melakukan agak sulit ya. Dan yang lebih lagi, ini saya ajukan 2015, muncul 2018. Jadi kalau tanpa dibantu fasilitasi LP2M mungkin ya lebih lama lagi, atau mungkin nggak akan pernah terbit itu ya. Jadi memang harus aktif, kita harus aktif. Kadang-kadang karena mungkin jumlahnya yang banyak, barangkali ya tertumpuk itu. Jadi kesabaran itu juga bagian dari untuk pencapaian ini. Yang terbaru ini Bapak Ibu, saya sedang mengajukan desain industri. Nah, apakah desain industri? Desain industri itu adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi, garis, dan berikutnya. Yang sedang saya ajukan itu adalah tahun lalu saya meneliti tentang atsiri dan kaitannya dengan ini, aktivitasnya sebagai anti cancer untuk breast cancer itu. Ternyata minyak kayu manis dan minyak serai dapur itu punya aktivitas yang besar untuk sebagai anti kanker. Oleh karena itu saya ingin membuat teh celup itu, tetapi yang di situ diuapi, dicampuri dengan serbuk kayu manis, diuapi dengan minyak kayu manis, bukan kayu manis, minyak serai dapur. Nah itu butuh alat. Nah saya diberi dibantu, diberi pencerahan oleh Prof. Pita waktu itu. Kalau untuk penelitian pengembangan mestinya produknya berupa alat atau apa, jadi sudah dalam bentuk tingkat TKT-nya lebih tinggi. Jangan, saya selalu terjebak ke penelitian dasar, karena memang kayaknya ya makomnya itu di penelitian dasar kita itu. Jadi kalau untuk penelitian yang ini harus berpikir. Nah saya coba untuk keluar sedikit, ini di desain industri itu, saya mencoba membuat alat, tapi kemudian kita coba untuk hak cipta, ini hak cipta, kekayaan intelektual yang jelas ya. Nah, kemudian desain industri dapat didaftarkan jika desain industri tersebut baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan desain industri tidak sama dengan desain industri yang sudah ada sebelumnya dan seterusnya. Ini saat ini saya sudah diajukan, sudah disubmit, sudah memenuhi syarat, tinggal menunggu ya, menunggu untuk terdaftar dan proses selanjutnya. Ini yang sedang saya lakukan. Nah, ini contohnya kami beri judul mesin pengaduk uap. Nah, untuk memberi judul ini juga saya perlu masukan dari teman-teman teknik kimia. Seperti ini namanya apa, gitu kan? Jadi ya ini Bapak Ibu kalau mau melakukan ini di tangki ini saya beri minyak, kemudian diberi tekanan tinggi sampai bisa 2 atm gitu. Begitu mencapai 2 atm kita buka ke sana ke arah tabung ini. Di tabung ini sudah ada campuran antara teh dan serbuk kayu manis, kemudian diaduk dengan pengadungan kecepatan tertentu. Semuanya diatur dengan panel ini. Jadi tidak ada 1 menit. Jadi 60 menit, 30 menit itu sudah selesai. Artinya efisien sekali.
Jadi uap minyak yang kita semburkan pada itu tidak sampai 1 menit, dalam jumlah sedikit itu, kalau lebih banyak sedikit jadi basah. Itu hasil optimasi kami. Jadi agak aneh saya terus kemudian bergerak ke menciptakan alat ini, membuat alat ini. Nah, kemudian diuji hasil tehnya, kami uji dengan teh hijau, dengan teh hitam itu, diuji apakah masuk di dalam tehnya. Ternyata setelah diuji di situ bisa terikat di dalam tehnya. Rasanya enak, ya, saya sudah merasakan, tetapi dibanding teh biasa harus lebih sedikit jumlahnya. Kalau teh biasa itu kan berapa miligram yang ada saket itu ya, mungkin lebih kecil. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengajukan desain industri itu, ini persyaratannya, ya, ada surat kuasa karena kita lewat HG-nya UNES, ada bukti pemilikan, ada dokumen kita dengan tim, ada kemudian uraian desain industri, gambarnya. Gambar itu kita biasanya nggak bisa melakukan. Nah, saya kebetulan berkolaborasi dengan seorang mahasiswa teknik mesin sebenarnya, teknik mesin Undip, tapi dia punya perusahaan semacam itu dengan bapaknya itu. Nah, kemudian saya minta, jadi dari awal diskusinya menarik dengan anak ini, ya. Jadi Mas Ilham namanya. Jadi, kemudian dia sampai menggambarkan gambar tekniknya. Nah, kalau kita sendiri dari MIPA mungkin kesulitan. Nah, oleh karena itu ya butuh kerjasama. Nah, kemudian hak cipta yang sekarang sedang saya ajukan juga, yaitu tentang program komputer. Nah, ini pun masih terkait dengan Atsiri. Saya mencoba untuk membuat desain dalam rangka untuk mengatasi masalah multi representasi mahasiswa. Bapak Ibu bisa download, bisa kemudian install ini. Ini sudah dikaitkan dengan di Google Play, gitu ya. Bisa diinstal di sana, ini linknya. Nah, kita bisa menampakkan gambar 3 dimensi seakan-akan berada di dekat kita. Mungkin pernah saya sampaikan di forum WA Group MIPA juga. Tapi juga Bapak Ibu silahkan kalau bisa mendownload, sudah bebas itu. Tapi saya adukan hak cipta program komputer ini, harapannya nanti ini akan jadi sistem yang terbuka. Seorang peneliti yang sudah punya data tentang suatu senyawa, punya strukturnya, punya datanya, komposisi suatu minyak dari suatu, bisa memasukkan ke sistem itu sehingga makin lama makin kaya. Sepertinya arah perkembangan teknologi informasi sekarang ke situ. Wikipedia itu yang memperkaya ya pembacanya sendiri. Nah, itu saya pengennya seperti itu, kecil-kecilan itu. Ya, jadi ini akan kita buat sistem terbuka. Nah, ini juga sudah dalam proses, sudah masuk, tinggal proses untuk persetujuannya. Nah, yang sudah dapat sertifikat, saya juga mencoba membuat video pembelajaran. Ya, ini saya dengan Profi, dengan Pak Arjito, dengan Bu Woro dalam suatu pengabdian masyarakat, kita manfaatkan, kita siapkan dengan video. Saya punya banyak video, Bapak Ibu. Nah, tetapi tidak semuanya saya share. Kalau itu untuk yang belum yakin betul, itu saya ubah ke YouTube, kemudian tapi dalam bentuk unlisted. Jadi hanya saya dan pihak lain yang saya beri tautan itu yang bisa melihat itu. Jadi ya itu sebagai kekayaan. Lama-kelamaan kita akan punya semakin banyak video yang bisa digunakan untuk selanjutnya. Ini salah satunya yang saya kemudian dibuat dengan hak cipta. Hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya membawa nama IT2DA, itu adalah Pusat Kajian, Inovasi, Teknologi, Transformasi, dan Diversifikasi Atsiri. Yang kalau dari jurusan kimia kan semua sudah kenal ya, tapi kalau dari IT2 saya sambil mengenalkan ini. Demikian Bu Santi dari saya, terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Edi, sangat menarik. Ternyata Prof. Edi sudah punya banyak ini ya KI-nya ya. Jadi ada paten, ada hak cipta, dan ada desain industri. Baik Bapak dan Ibu, sebelum memasuki sesi yang kedua yaitu paparan narasumber kedua, telah bergabung bersama kita ini ternyata ada Ibu Bu Rektor ini.
Sugeng Enjing, Bu Rektor, selamat bergabung. Maaf ini tadi tidak terbaca. Nanti ya Pak Dekan tadi sama Pak Edi Cahyono, terima kasih ikut bergabung belajar sama ahlinya Bu Isti juga. Matur suwun Bu Rektor. Selamat datang, selamat bergabung. Mohon maaf tadi diundang sama Bu Wadek 2. Oh gitu. Monggo. Sugeng Enjing Bu Rektor, monggo. Oke, Bapak Ibu mengajak ke paparan narasumber kedua yaitu oleh Bapak Dr. Jumairi. Pak Jumairi sampun siap? Siap bisa nanti insya Allah. Sebelumnya saya sampaikan dulu sambil menunggu Pak Jumairi share materi. Saya bacakan dulu CV singkat beliau. Beliau lahir di Semarang tanggal 5 Oktober tahun 1962. Kemudian pendidikannya S1 Pendidikan Kimia IKIP Semarang, lulus tahun 1985. S2-nya Ilmu Kimia UGM, lulus tahun 1995. Dan S3-nya Kimia UGM, lulus tahun 2015. Beliau tercatat punya paten, Pak Jumairi, metode pembuatan zeolit A dari abu layang batu bara dan penggunaannya sebagai adsorben zat warna. Monggo saya persilahkan Pak Jumairi. Ya, baik Bu Santi. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa terlihat share-nya saya? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Yang saya hormati Bapak Dekan FMIPA UNES, Bapak WD1, para narasumber yang lain, Prof. Edi, Bu Isti, dan tadi Ibu Rektor yang hadir di forum ini, dan juga peserta workshop pendampingan HAKI, ya, FMIPA Universitas Negeri Semarang. Baik, tadi sudah disampaikan Prof. Edi, saya juga sedikit sharing ya. Kebetulan dulu FMIPA itu dapat paten 2, yaitu saya dan Pak Edi itu ngamali kalau nggak salah tahun 2018 dan terdaftar itu 2015, jadi butuh waktu kurang lebih 3 tahun. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menginjak lebih jauh tentang paten ya, jadi pengalaman saya di dalam memperoleh paten itu adalah dari penelitian S3 dan juga ditopang dengan dana dari penelitian dasar dan penelitian hibah bersaing ketika itu pada tahun 2013, 14, 15 kalau tidak salah, 2 atau 2 tahun kalau tidak salah itu, 2 atau 3 tahun itu. Jadi itu sehingga muncul paten ini ya, yang itu juga bagian dari disertasi dan tapi juga bagian dari penyelesaian penelitian yang didanai oleh DP2M. Baik, untuk selanjutnya saya lihat sedikit tentang kita lihat sendiri bagaimana layout ini, pendahuluan, kemudian tahapan pengajuan dan simpanan paten dan pembiayaan paten secara garis besar saja. Nah, ini dulu ya. Jadi kenapa kok perlu paten ini perlu kita ya sedikit kita lihat kembali supaya kita yang terutama yang penelitian terapan itu pasti yang pertama adalah merupakan tagihan atau luaran penelitian. Itu baik dari penelitian yang di MIPA, di Pak UNES sampai dengan yang dari DRPM. Itu tagihannya sama, kalau terapan itu pasti ada luaran haki dan paten. Kemudian yang kedua itu merupakan ya perlindungan kekayaan intelektual kita, meskipun itu seperti disinggung Pak Edi nanti biayanya itu banyak perawatannya, nanti saya singgung Pak. Jadi Pak Dekan, Pak WD1 bagaimana nanti penyelesaian terkait pembiayaan pemeliharaan, nanti saya berikan contoh deskripsi atau mungkin gambaran pembiayaan itu. Kemudian jelas menaikkan ya nanti biar nanti mungkin bisa masukkan untuk Universitas Semarang supaya seperti disinggung Pak Edi tadi supaya paten kita tidak hangus gitu loh. Kemudian yang berikutnya adalah akreditasi prodi. Nah, ini pengalaman Pak WD1, Pak Dekan, kebetulan saya megang prodi itu ketika akreditasi itu tahun 2015 kemarin terbaru itu atau sebelumnya itu selalu ditanyakan patennya berapa berdirinya tahun berapa prodi kimia itu 1999. Kemudian sampai dengan misalnya 2015 itu ditanyakan
apakah sudah ada paten atau belum selama ini sampai dengan 2015. Masa sedangkan di situ di gambaran itu kan belum ada paten. Ya, jadi kita baru ada yaitu terdaftar. Ya, terdaftar itu sudah diakui terdaftar. Alhamdulillah pada waktu akreditasi itu terdaftar. Ini penting. Jadi ditanyakan kenapa Prodi Kimia sudah sekian tahun kok enggak satu pun tidak ada paten. Itu suatu pertanyaan yang dari reviewer yang kayaknya itu memberi salah satu poin yang tinggi. Terus saya jawab aja akhirnya sudah terdaftar. Itu sudah baik. Sudah masuk. Jadi artinya gini, ini karena paten itu juga terkait dengan akreditasi posisi jurusan, mestinya penting ini untuk yang berhak atau yang berkewajiban membuat paten itu segeralah untuk merealisasi, karena itu ditanya ya. Jadi yang akreditasi prodi. Nah, sekarang alhamdulillah nanti kalau ada pertanyaan itu sudah ada paten yang granted, yaitu saya dan Pak Edi, dan kemudian nanti kalau tahun-tahun yang akan datang, karena kita kemarin sudah pendampingan ya Pak Widi ya, tahun 2019 itu ada 9, ada 9 itu kayaknya sudah terdaftar semua, sudah masuk ke penilaian substantif ya kalau tidak salah. Mudah-mudahan bisa granted sehingga kalau itu muncul semua hasil pendampingan di 2019 itu sudah nambah di MIPA itu. Kemarin nih Pak, alhamdulillah Pak Tekno ada 2 itu. Yang ketiga yang selanjutnya menaikkan status itu jelas. Jadi posisi atau status itu juga dilihat dari publikasinya. Selain publikasi ilmiah jurnal juga seberapa jauh paten yang dihasilkan. Dan ini penting. Kemudian untuk kiat secara umum, niatnya memperoleh paten itu yang pertama niat dulu. Kalau kita nggak berniat ya sudah, ya udah kan. Kemudian kemauan. Ada niat tapi kemauannya rendah ya tentunya tidak akan terjangkau, sehingga harus ada kemauan. Dan ketiga modal. Nah modal ini apa yang saya maksud? Modal adalah itu modal baik dalam hal apa yang dipatenkan, materi, jadi penelitian. Jadi modelnya itu penelitian. Ya di RPM itu maupun di penelitian UNES itu yang terapan itu pasti itu ada tagihan penelitian yang berupa paten, sehingga ini memotivasi untuk menulis suatu paten. Modal jelas gunakan, baik itu modal untuk dari tadi ya modal pengetahuan sendiri atau yang akan dipatenkan maupun nanti ada finansial yang harus dipersiapkan. Oke, kita lanjutkan tadi ya. Nah, ini tujuan tadi sudah diungkapkan Pak Edi, jadi mengungkap perlindungan invensi, klaim-klaim, informasi invensi dalam dokumen permohonan paten, kemudian deskripsi. Nah, ini secara umum ya, jadi pentingnya abstraksi penyusunan, saya kira ini sudah bisa di Bapak Ibu cermati di panduan paten berikutnya. Nah ini tahapan. Nah, tadi disinggung oleh Pak Dekan ya, bahwa tahapan sistematika penelitian pendaftaran paten ini. Yang pertama itu adalah kita ini, jadi mudah-mudahan ini Bapak Ibu yang akan mengajukan paten segera mengisi ini. Tahun 2015 kami itu difasilitasi oleh Dikti untuk pengajuan ini paten. Jadi ada pelatihan. Pertama memang semacam ini, tahapan itu ada pelatihan semacam ini. Jadi sudah workshop ini sudah bagus Pak Widi, jadi saya apresiasi juga diberi kesempatan untuk sharing ini kepada Pak Dekan juga, terima kasih. Jadi pelatihan. Bagi Bapak Ibu yang diberi kesempatan oleh Dikti untuk pelatihan, gunakan sebaik-baiknya. Biasanya dari beberapa penelitian yang di RPM itu, di Dikti itu mengadakan pelatihan untuk penulisan potensi paten. Itu ada. Nah, dari situ tuh semua itu sampai dengan pengajuan dan semua dipantau Dikti semua. Jadi saya difasilitasi itu sehingga pada awal-awal itu tidak ada biaya. Nah, biaya itu ketika muncul pemeriksaan substantif ya. Jadi ini filling date, ya ini awal. Ini berlangsung ketika mulai tahun 2015 misalnya kami ajukan itu, kemudian pada tahun 2017 itu sudah muncul di terdaftar 2015 sudah terdaftar. Kemudian ada masa tunggu, kita ada masa tunggu maksimal 18 bulan. Jadi pada 2015 bulan April atau Mei itu sudah tampil itu, sudah muncul. Setelah itu ada tahap yang lama, kemudian ada pemeriksaan masa publikasi, setelah itu ada publikasi 6 bulan. Setelah masa publikasi sebelum ini timbul. Jadi itu layak diajukan untuk tahap berikutnya paten. Jadi setelah terdaftar itu ada untuk berikutnya masa publikasi, dapat itu surat itu. Kemudian masuk ke masa pemeriksaan substantif. Ini ada biayanya. Kalau secara kayaknya di 2 juta ya.
itu dari dikti ada, kayaknya itu dari hak kekayaan intelektual, kita lihat pembiayaan itu ada sekitar itu. Tapi kita dulu juga ada biaya untuk bagaimana memfasilitasi, bagaimana supaya paten ini bisa granted. Soalnya bahasa hukumnya itu, kita itu di MIPA mungkin ya lemah kita untuk mengenai bahasa hukum, maka ada pendampingan. Nah itulah tadi manfaat itu yang tadinya kita membuat seperti menulis biasa, ya tadi pada dasar seperti nulis karya ilmiah biasa, namun ketika dibuat bahasa hukum itu ya banyak perubahan. Kalau tadi awalnya saya menggunakan kata sintesis itu tidak ada metode, jadi lebih jelas metode atau proses gitu. Jadi sintesis itu adalah bagian dari metode sehingga tidak perlu dicantumkan sintesis, misalnya bisa judul saya. Nah di dalam pemeriksaan ini seperti ibu-ibu atau yang bapak ibu yang sudah kemarin pendampingan di 2019 itu mungkin dalam masa ini pemeriksaan substantif, setelah itu nanti tunggu granted-nya ya. Dan masa itu kurang lebih maksimal 36 bulan maksimal. Kemudian total keseluruhannya itu kemudian ini keputusan granted-nya itu ya. Nah, ini sebenarnya. Jadi 36 bulan. Jadi alhamdulillah kami itu 36 bulan itu lengkap dengan sudah granted. Jadi maksimal itu karena 36 bulan itu kurang dari 36 bulan itu malah kurang lebih 9 bulan sudah muncul keputusan granted itu di tahun 2019. Nah, itu tahapan itu. Total prosedur itu 60 bulan. Tapi bisa kurang dari itu. Bisa sampai yang kemarin itu adalah sekitar 3 tahun ya atau 36 bulan. Nah, ini tadi sudah yang disinggung Pak Dekan ya. Jadi hak cipta, ada hak itu ada hak cipta dan hak milik industri. Yang hak milik industri meliputi paten, merek, desain industri yang tadi Pak Edi mau buat, kemudian desain tata sirkuit tata terpadu, rahasia dagang dan perlindungan varietasnya. Ini yang kita di kategori paten ini, sehingga paten ini nanti berdampak pada kepemilikan di industri. Nah, selanjutnya kita lihat ini dokumen paten ada ini ya, ini saya kira sudah bisa dilihat di sini, ada deskripsi uraian paten, klaim invensi, abstrak invensi, dan juga gambar invensi. Jadi, nah ini sistematika judul, dokumen permohonan paten, judul, kemudian binatang teknik, latar belakang invensi, ringkasan invensi, uraian singkat, gambar, uraian lengkap. Nah, saya mungkin hanya sampai pada ke-5 secara umum saja, nanti uraian lengkap mungkin bisa mungkin diskusi ya. Ini yang deskripsi itu uraian lengkap. Kemudian klaim ya. Nah, abstrak, gambar dan. Nah, ini judul singkat jelas sebenarnya bidang itu. Jadi saya membuat metode pembuatan siluet A. Jelas itu metode pembuatan siluet A dari abu-layang, banyak abu-layang, dan penggunaannya sebagai adsorben zat warna. Dulu saya gunakan kata sintesis siluet A dari abu-layang, ternyata di revisi itu pada terakhir itu jadilah metode pembuatan itu dan juga diminta aplikasinya sehingga ada 2 dan penggunaannya sebagai adsorben zat warna. Ini contoh yang lain komposisi ekstrak daun belimbing wuluh dan penggunaannya. Jadi waktu itu jadi ketika pendampingan itu disarankan ini gunanya untuk apa? Terus tandanya sebagai adsorben zat warna. Karakteristiknya apa? Karakteristiknya dari keunikannya. Jadi ini yang jelas diperoleh siluet A dengan modifikasi prosedur itu. Yang kedua diperolehnya itu karakteristik yang sesuai dengan siluet A dan juga sebagai zat warna kation anion. Nah ini contoh abstraknya. Jadi abstrak itu setidaknya menyangkut 2 klaim ya. Jadi ini invensi ini berhubungan dengan suatu metode sintesis. Ini jadi kata sintesis bisa dimasukkan tapi metode. Dan nah ini yang klaim pertama, dengan proses produksi invensi ini dihasilkan material siluet A dengan karakteristik yang alhamdulillah itu siluet A saya itu mirip atau hampir sama dengan siluet A sintetik. Nah kemudian yang kedua ini ya siluet A hasil ini pada klaim 2 yang telah dimodifikasi nantinya mempunyai kemampuan. Nah, jadi ini kaitannya dengan klaim karena ada klaim pertama, klaim kedua. Klaim pertama itu tentang sintesisnya sendiri, klaim kedua adalah tentang modifikasi dan kemampuan yang digunakan kemampuan sebagai adsorben. Nah, Bapak Ibu, ternyata klaim itu juga semakin banyak klaimnya, biayanya juga semakin banyak. Jadi nanti kita bisa lihat biaya.
Nah, ini judul invensi ya, sudah bukan promosi ya, obat anti alergi yang sangat manjur, tentunya tidak, atau obat kuat yang paling top markotop, ya nggak boleh ya. Penamasan nasi, ya ini nggak boleh. Komposisi data ini bidang teknik invensi, contohnya menjelaskan jenis invensi secara ringkas, invensi yang dimintakan perlindungan. Ya, ini dapat bersifat fisik atau non fisik. Fisik alat, mesin, komponen, bahan. Kemudian ini metode. Ya, saya metode atau proses penggunaan. Contoh ini, contoh penulisan teknik invensi. Invensi ini berhubungan dengan suatu metode. Ya, ini harus nih kata-katanya itu. Ya, ini dan kesempatan kayak ini kita keperoleh ketika pendampingan, pelatihan maupun di pendampingan. Ya, jadi pendampingan itu banyak revisinya. Jadi diubah bahasa-bahasanya supaya lebih tegas dan sesuai dengan bahasa hukum. Dan yang kita mungkin tidak bisa miliki. Jadi alhamdulillah kita dengan difasilitasi di LP2M dan juga biaya dari kita sedikit, yaitu akhirnya bisa granted itu. Latar belakang ini ya. Jadi yang penting di sini mengetahui kelebihan atau keunggulan invensi itu apa. Itu invensi keunggulan atau kemudian dibandingkan dengan dokumen paten yang ada yang lain seperti US paten, dari Google paten itu ada, bisa di search nanti bagaimana kita men-searching, paten-paten yang terkait dengan invensi kita. Jadi ini bisa dilihat sumber dokumen paten itu dari berbagai macam sumber, bisa klik aja ke Google paten, itu banyak invensi paten yang ada di situ. Dan ini yang juga melatari paten-paten sebelumnya, melatar belakangi juga untuk invensi kita. Contoh ya ini, ini kamu menggunakan, kenapa saya ini menggunakan yaitu abu leng batu bara, karena itu merupakan limbah industri yang belum banyak digunakan, sehingga harus dimanfaatkan sehingga diperoleh zeolit A yang banyak penggunaannya sebagai adsorben, sebagai builder deterjen dan sebagainya, itu banyak digunakan terutama untuk bahan filler pada deterjen, itu banyak digunakan di zeolit A. Nah, ringkasan invensi menjelaskan secara umum kelengkapan dan kelebihan. Nah, ini contoh ringkasan invensi. Jadi invensi itu merujuk pada tujuan dari invensi adalah apa? Metode pembuatan ini. Ya, zeolit A kemudian dimodifikasi. Tujuan invensi tersebut di atas dapat dicapai dan menyediakan suatu metode ini pembuatan zeolit dari abu leng batara dan modifikasinya dengan DTM yang terdiri dari tahapan sebagai berikut. Nah, ini tentunya tidak saya uraikan di sini, jadi semacam itu. Jadi tujuan invensi itu nanti metodenya bagaimana? Ya kita beri pengantar yang terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut. A, B, C secara rinci, ya, secara rinci. Uraian singkat gambar ya ini sudah jelas tadi. Jadi gambar itu diletakkan terpisah dari deskripsi bagian terakhir ya, ada gambar. Uraian lengkap invensi ini yang menjadi deskripsi secara detail uraian ini adalah di uraian lengkap invensi. Uraian harus cukup detail terutama untuk sesuatu yang akan diklaim. Jadi klaimnya harus jelas. Klaim 1, klaim 2, klaim 3, dan sebagainya. Kemudian dapat dibaca dan dipraktekkan oleh orang yang ahli di bidangnya. Kemudian gambar lebih rinci, data-data pendukung dapat memperjelas. Penjelasan dirata dalam yang dapat dilakukan dalam industri. Jadi gambar dan sebagainya itu sebagai data-data penghubung tabel bisa dicantumkan. Nah, itu secara umum tahapan dari pengajuan paten. Nah, kemudian barangkali ini pembiayaan paten. Ya. Pembiayaan paten itu diberikan atas dasar permohonan ya. Atau kita mau permohonan. Jadi kalau Bapak Ibu yang ditunjuk diberikan tugas oleh Dikti untuk mengikuti pelatihan paten, alhamdulillah itu semua dalam pengajuan itu biasanya ditanggung oleh Dikti. Jadi seperti yang saya alami di beberapa Edi dan teman-teman itu ada berapa itu ada kimia itu rombongan kimia itu ada teknik kimia itu ada Bu Ratna Dewi, Widya Astuti, Bu Pita, Bu Prima, banyak itu kurang lebih ada 9 itu. Itu semua dibiayai termasuk di dalam pelatihan. Jadi kalau ada kesempatan semacam itu gunakan sebaik-baiknya.
Kemudian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Dirjen Dikti. Membayar biaya permohonan ya, paten itu 575 ya. Kemudian paten sederhana itu lebih murah 125. Ini tahun 2009. Nanti mungkin ada perubahan yang sekarang saya belum tahu. Nah, ini semua waktu itu ditanggung oleh Dikti. Jadi kita tinggal mengikuti prosedur yang disampaikan. Nah, ini Pak yang saya maksudkan. Jadi biaya paten itu ternyata besar untuk informasi biaya tahunan terutang ini contoh. Jadi setelah 5 tahun itu yang dari tahun pertama sampai tahun kelima itu kita dapat subsidi. Jadi tidak bayar biaya itu, ya, kosong. Kemudian baru mau masuk tahun ke-6 baru berbayar. Nah, ketika berbayar itu variasinya itu ya ini. Nah, jadi saya, Pak Edi, dan teman-teman yang 2015 itu, ternyata ngitungnya itu sejak terdaftar, Pak. Jadi tidak seketika granted. Tapi saya juga kaget waktu itu, saya mikir tenang-tenang aja, tidak mikir itu. Terus Bu Widya Stuti itu SMS pada saya, Pak, coba dilihat paten kita itu kayaknya sudah habis, harus membayar. Apa ya sih, saya masih berapa tahun lagi. Ternyata, Pak, ngitungnya itu sejak terdaftar. Kalau terdaftarnya 2015, maka di itu masih berlangsung sampai 2020-2021. Namun kalau itu di tahun itu tidak terbayar, di tahun 2020 itu, maka paten itu akan dihapus atau bagaimana, saya kurang tahu persis. Yang jelas itu menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan. Jadi artinya gini. Waktunya 2 menit lagi ya Pak Jimeri. Oh iya, iya ini. Jadi waktunya ini, jadi mudah-mudahan nanti bisa dipikirkan seperti ternyata semakin ke bawah semakin besar. Kalau kita total itu biayanya bisa sampai puluhan juta, 30 jutaan, sampai 35 tahun. Sehingga ini kalau ini kita tidak tetap paten itu tetap ada, tentunya itu harus mungkin dibiayai supaya bisa tetap sampai misalnya 35 tahun kan, atau misalnya tidak sampai itu juga tidak apa-apa, sehingga paten kita itu tidak berkurang. Nah, ini biaya permohonan, biaya substansi 2 juta, waktu pengajuan 36 bulan. Ya, saya kira itu Bu Santi, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Nanti selebihnya mungkin di diskusi atau barangkali bisa kita kontak-kontak dari person to person gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumeri. Baik Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke narasumber yang ketiga, ini karena Prof. Edi mau harus terbang ke Aceh, ini mau workshop juga. Jadi monggo Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan untuk Prof. Edi dipersilahkan dahulu nggih. Ada yang bertanya mboten Bapak Ibu? Tidak ada, Nje. Saya Bu Santi. Oh, Nje, monggo Bu Wiwi, dipersilakan. Saya tanya mau Prof. Edi. Nje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Edi, saya mau tanya tadi salah satu yang dihakikan Prof. Edi itu tentang apa? Tentang pembelajaran apa tadi, Prof? Video pembelajaran. Model pembelajaran. Video pembelajaran. Video. Saya ini sedang mengajukan usul haki tentang petunjuk praktikum dalam bentuk video, Prof. Itu sebenarnya produk penelitian tahun 2011 kalau nggak salah. Tapi waktu itu mau saya ajukan, katanya loh itu kan hasil penelitian ya nggak boleh begitu. Tapi kemudian belakangan saya lihat kok semua yang hasil penelitian ternyata bisa dimintakan hak haki gitu, sehingga kebetulan sesuai dengan kondisi pandemi saat ini memang banyak sekali kegiatan praktikum yang tidak bisa dilakukan mahasiswa di laboratorium, dan itu sangat cocok untuk di video yang dulu saya hasilkan itu ternyata sekarang ini terasa sekali manfaatnya, Prof. Sehingga saat ini saya sedang memproses, sudah saya kirimkan ke Mas Haris di LP2M untuk pengajuan haki gitu.
Tapi begini, sebelum saya usul hak itu utuh dari awal sampai akhir. Tapi untuk keperluan kuliah kemarin itu memang sengaja saya penggal-penggal menjadi 4 kegiatan yang kemudian saya sudah saya unggah di YouTube, di video, dan untuk publik karena untuk keperluan mahasiswa gitu. Gimana itu Prof jadinya? Padahal sudah saya unggah untuk keperluan publik, tapi kok malah saya mengajukan usul untuk haki, itu gimana Prof? Mohon masukannya. Monggo, saya pikir tidak masalah Bu ini, tidak masalah sepanjang itu tidak sama dengan karya orang lain. Itu kan karya Ibu sendiri. Jadi sebelum saya ajukan ke hak cipta itu pun sudah mengunggah untuk mencari respon karena itu kan bahan untuk pengabdian pada masyarakat. Otomatis juga sudah saya sampaikan pada peserta pengabdian pada masyarakat, mungkin juga sudah beredar. Saya lihat yang melihat sudah 300, berarti kan tidak peserta pengabdian saja. Tapi memang itu saya buat unlisted, jadi tidak publik, langsung diklik ketemu video itu, enggak hanya pihak-pihak tertentu yang bisa diberi alamat itu bisa melihat, enggak masalah. Jadi dan itu cepat kok, hak cipta itu ada hak cipta buku, mungkin juga petunjuk praktikumnya di hak ciptakan juga bisa. Bahkan ini di suatu tempat yang saya sering guyon dengan teman-teman itu, RPS itu di hak ciptakan, Pak. Ada di suatu tempat perguruan tinggi besar, RPS itu di hak ciptakan. Ya, ini saking untuk melindungi, karena itu memang RPS itu kan usulnya kan butuh waktu, butuh perencanaan, butuh pemahaman itu. Jadi RPS saja di hak ciptakan ya bisa itu. Jadi untuk hak cipta nggak banyak masalah Bu. Insya Allah mudah-mudahan kalau sudah diajukan 2 minggu kemudian keluar. Ya. Kalau saya yang sebelumnya mengajukan hak cipta itu untuk buku ya hasil dari produk tekniknya juga itu 1 minggu jadi Prof. Iya. Ini Prof turun. Itu di sini agak aneh karena UNES sekarang kan logonya udah beda kan, itu produk tahun 2011. Jadi kalau bisa kalau mau diajukan diperbarui Bu. Lah apakah itu sudah terlanjur apakah kualitasnya nggak apa-apa. Kalau sudah terlanjur nanti buat yang lain lagi aja biar banyak. Sudah terlanjur dengan yang bunganya 6 itu. Iya, matur nuwun Prof. Ini saya mohon maaf pada Bu dan Prof Pak Jumeri ini. Terima kasih Pak Edi. Pak Edi, itu ada pertanyaan di forum chat itu dari Pak Teguh itu. Bagaimana kalau perangkat praktikum kita yang akan diajukan melibatkan program bantu yang lain? Apakah juga layak untuk diajukan? Pak Teguh, di sini kalau perangkat praktikum kita diajukan melibatkan program bantu yang lain. Ini Pak Teguh bisa langsung bersuara, Pak Teguh? Ya langsung aja Pak Teguh, monggo. Ji, Prof. Siap, Prof. Maksudnya ini mau desain industri ataukah hak cipta, Pak Teguh? Hak cipta, jadi semacam modul praktikum, tetapi dalam modul praktikum itu ada 2, ada yang software dan hardware, ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk alat, dan juga modul perangkat praktikumnya. Tapi itu melibatkan program bantu yang lain gitu. Jadi dikemas menjadi satu perangkat praktikum begitu. Ya, saya ketika membuat video itu kan juga pakai Filmora, juga pakai PowerPoint, juga pakai Hypercam untuk menggambar itu, juga pakai CamDraw, Pak. Sepertinya sulit untuk semuanya kita buat dengan ide pikiran kita sendiri. Kalau itu hak cipta ya, Pak ya. Jadi asal itu disebutkan yang di hak ciptakan kan videonya. Kita tidak sedang membuat aplikasinya. Tetapi yang program tadi, yang program saya ngajukan hak cipta untuk program komputer itu pun saya pakai Builder. Kemudian pakai Unity. Tentu akan aman kalau kita menggunakan program-program yang tidak berbayar. Saya tanya benar pada tim yang membantu itu, ada masalah nggak nanti kalau Anda pakai program ini? Enggak Pak, ini program ini bebas, tidak berbayar. Nah itu menjadi pertanyaan juga. Jadi kalau misalkan Pak Teguh untuk video pembelajaran, saya pikir nggak begitu masalah. Tetapi kalau misalkan mengajukannya program komputer, nah itu jadi masalah. Kita harus contohnya begini, Bro. Ya. Contohnya begini. Jadi
selama ini praktikum yang sudah ada itu menggunakan metode A misalkan untuk deteksinya. Kemudian saya menggunakan alat yang sudah ada itu yang belum pernah diaplikasikan untuk metode B. Lalu saya terapkan di situ sehingga mempunyai sensitivitas yang lebih baik, mempunyai pengukuran yang lebih baik. Kemudian kita kemas dalam sebuah perangkat praktikum yang dulu kalau nggak salah itu penelitian dengan Prof. Pak Gianto, Prof. Dr. Sugianto. Jadi di situ melibatkan perangkat software yang free, memang tidak bayar, free, tidak ada license apa-apa, menjadi suatu perangkat baru yang dengan metode baru gitu, tapi softwarenya kan sudah ada sebelumnya gitu. Yang kalau menurut saya sih yang Pak Teguh ajukan itu hak ciptakan itu videonya. Modulnya video bro. Atau modulnya? Modul nggak? Ada modulnya, ada videonya, ada alatnya gitu. Oh gitu. Secara keseluruhan. Kalau misalkan modulnya ya itu yang misalkan sudah ada sebelumnya dan sebagainya bisa sebagai referensi Pak Teguh. Oh, gitu. Jadi kalau modulnya nanti di hak ciptakan ya tentu saja mungkin modul itu dicetak, di ISBN-kan, nah baru di hak ciptakan. Oh gitu. Iya. Iya. Ya, kalau itu modul cetak ya Pak ya, modul cetak atau elektronik dalam bentuk modul, buku dan sebagainya itu di ISBN-kan baru kemudian di hak ciptakan. Saya yang ini belum punya pengalaman ini karena tapi kalau kelompok dalam bentuk book chapter ada, tapi yang sendiri belum punya banyak pengalaman. Ya. Ada dua, yang satu dengan Bu Budi Astuti, satu dengan Pak Dr. Sugianto yang belum berani mengajukan karena tidak tahu prosedurnya seperti apa begitu. Gampang Pak, langsung ke Mas Haris di LP2M. Bro. Disampaikan nanti syaratnya nggak banyak kok, KTP terus alamat, ada form pernyataan juga nggak banyak, paling 3-4 lembar. Ya. Dan waktu cepat kalau cipta. Ya. Bro. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih Prof. Matur suwun Prof. Edi. Baik Bapak dan Ibu, semoga tidak ada pertanyaan lagi untuk Pak Edi. Kalaupun ada nanti bisa disampaikan di forum grup WA atau langsung ke beliaunya saja. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Saya sudah janjian jam 10 Ya, selamat jalan Pak Edi, mudah lancar perjalanannya, selamat. Lewat Zoom juga Pak. Baik Bapak Ibu, menginjak ke narasumber yang ketiga yaitu Ibu Dr. Isti Hidayah. Bu Isti, sampun siap J? Saya share J. Sambil menunggu beliau share materi, saya bacakan dulu CV beliau. Beliau lahir di Temanggung tanggal 15 Maret 1965. Pendidikan S1-nya di UNES, S2-nya di UPI, dan S3-nya di UNES. Saya kira sudah banyak mengenal beliau. Beliau lebih aktif di bidang pengabdian dengan produknya yang banyak. Tentunya kita akan memperoleh banyak gambaran tentang produk hakinya dari beliau. Monggo dipersilahkan Bu Isti. Matur suwun. Matur suwun Pak Dekan, Prof. Santi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Nyun sewu, ini saya terima kasih pada Prof. Edi juga Pak Jumeri. Ini saya sambil belajar tadi, sambil menyimak begitu. Jadi memang sampai tadi malam saya WA Prof. Santi, saya tugasnya apa? Saya tidak ini narasumber saya enggak tahu gitu kan. Terus sharing, oke, kalau sharing saya siap untuk berbagi pengalaman dalam perolahan HKI begitu. Jadi dan nyun sewu Prof. Santi, ini paparan saya atau PPT saya sangat singkat mungkin Tidak apa-apa Bu. Waktunya jadi, juga mepet kok. Ini mungkin ada di fokus ini. Jadi ini memang saya sampaikan apa adanya. Jadi berbagi pengalaman Bapak Ibu untuk mengajukan HAKI atau HKI itu tidak perlu kita memahami dulu apa paten, kemudian hak cipta, desain industri itu. Saya sampai sekarang masih belum bisa membedakan antara paten sederhana dengan paten, kemudian desain industri yang seperti apa. Jadi kalau punya produk yang bisa di HKI itu tanya sana, tanya sini, kemudian
tujuan utamanya, sasaran yang paling efektif adalah ke Mas Haris, yaitu yang memang oleh LPPM itu untuk memfasilitasi teman-teman dosen begitu. Jadi dari kegiatan pengabdian dan penelitian itu saya dapatkan HKI untuk hak cipta, merek dagang maupun paten. Untuk hak cipta itu memang pada awalnya itu kan baru ayo mengajukan hak cipta gitu. Terus yang di hak ciptakan apa begitu. Nah, sebagai pengalaman pertama itu ya buku yang di ISBN kan itu yang kemudian diajukan untuk hak cipta begitu. Nah, sebenarnya kan kita mengeluarkan uang 2 kali, jadi ISBN-nya juga kemudian hak ciptanya begitu. Nah, sebenarnya ada bentuk-bentuk lain yang bisa kita hak ciptakan. Jadi judulnya beda antara buku yang ikut di ISBN dengan yang di hak cipta. Tapi itu juga tidak apa-apa. Itu pengalaman saya awalnya juga seperti itu. Kemudian jadi waktu itu ada 4 judul buku dan itu hasil penelitian maupun pengabdian. Jadi waktu itu pengabdian itu ada IPTEK bagi kewirausahaan, membuat buku modul kewirausahaan berbasis sains untuk mahasiswa MIPA itu kami susun kemudian kami patenkan. Kemudian untuk yang bentuk hak cipta itu alat peraga. Jadi nanti ada macam-macam hak cipta bentuknya yang bisa diajukan hak cipta itu banyak sekali. Di antaranya adalah selain buku adalah alat peraga. Nah, alat peraga ini hasil penelitian pengembangan yaitu 6 tahun yang lalu itu rapid selama 3 tahun kemudian nyambung dengan PUSN yang sekarang skemanya disebut penelitian pengembangan. Alat peraga memang produk dari penelitian kami banyak sekali, tetapi yang kami ajukan ke hak cipta itu adalah yang alat peraga memang kami desain dari awal. Jadi kami desain, kemudian kami buat prototipe, uji coba, sampai pada artinya uji coba validasi ahli, kita coba sendiri gitu, kemudian sampai akhirnya kita uji coba untuk penelitian ke skup yang lebih besar begitu. Nah, itu yang kami ajukan untuk mendapatkan hak cipta. Kemudian ada 5 buku saku ini dari program kegiatan Mitra Wilayah Pengabdian Masyarakat. Karena yang kita tangani adalah pendidikan dan kesehatan, itu buku saku panduan kesehatan untuk pembiasaan hidup sehat. Jadi awalnya di tahun sebelumnya itu 1 buku dengan 6 tema. Itu hak cipta, kemudian dengan masa pandemi ini kami ambil tema, kami pisah-pisah menjadi 4 tema yang sesuai untuk pendidikan pembelajaran di rumah begitu. Nah, itu kami ajukan hak cipta jadi 1 ditambah 4 jadi 5. Kemudian yang motif batik ini numpang ya karena anggota, yaitu program PPUD unggulan daerah ini ada 3 motif batik yang ketuanya Bu Nana. Kemudian untuk merek dagang ini yang 1 itu Mebelika sebenarnya produk rapid. Jadi 5 tahun yang lalu saya ajukan, waktu itu masih jarang bagaimana cara mengajukan merek dagang, itu saya ikut fasilitasi dari LPPM dan LPPM juga itu ikut provinsi. Jadi waktu itu saya diundang bersama-sama UMKM di Jawa Tengah, itu saya dianggap sebagai UMKM, sehingga waktu itu yang nama yang tercantum hanya saya sendiri gitu. Jadi free itu, tidak bayar 1% pun, hanya saja cukup lumayan. 5 tahun itu kabarnya gimana dan sebagainya itu tidak bisa melacak. Nah, kemudian dari hasil PUSN itu yang tahun 2018, 19, 20 ini kami membuat yang hot tools karena untuk yang PUSN itu alat peraganya diarahkan untuk memfasilitasi anak untuk berpikir tingkat tinggi. Jadi mendukung itu sehingga hot tool gitu, alat membantu untuk hot higher order thinking begitu. Nah, itu kami ajukan dengan pribadi, artinya umum ya, ikut yang umum itu 1,8 untuk pendaftarannya. Ikut di penelitian dan anehnya itu
keluarnya hampir bersamaan. Jadi yang Mebelika itu bulan Juli kemarin kalau tidak salah 16 Juli 2020, kemudian yang Hotstool itu 20 Mei 2020. Jadi hampir bersamaan. Nah, kemudian dari kegiatan pengabdian saya itu kan membuat alat peraga yang rapid itu adalah klasikal untuk pembelajaran di depan kelas, ukurannya besar begitu. Konsumennya adalah sekolah, tapi untuk yang PUSN itu saya individual. Jadi untuk konsumennya adalah siswa langsung dan bisa di pasarnya siapa saja begitu. Ukurannya kecil, kendala saya adalah untuk membuat potongannya itu kan tidak mungkin manual. Kalau individu itu berarti satu kelas saja, SD itu 28, SMP itu 32, itu satu kelas. Kalau misalnya satu sekolahan di kecamatan, di kota, di Jawa Tengah, nah itu kan dalam waktu yang serentak mesti tidak mungkin manual, sehingga membutuhkan pisau. Saya hanya berpikir pisaunya mendesain seperti ini, tapi kemudian bekerja sama dengan teman di teknik mesin, sehingga pisau-pisau itu kita dapatkan. Nah, untuk yang mesin pengepon ini sebenarnya bukan, jadi pisaunya kemudian harus ada mesin pengeponnya yang untuk ngedok atau menekan itu. Nah, itu kami pakai mesin yang untuk mengepon sandal jepit waktu itu. Kami beli itu. Hanya saja karena manual, kemudian tenaga tenaga yang menguras tenaga, saya sendiri juga tidak kuat begitu. Kemudian saya minta teman dari teknik mesin untuk mendesainnya sehingga dihasilkan pengepon yang semi otomatis. Jadi tidak menggunakan tenaga manusia tetapi dengan kompresor begitu. Nah, ini mau ke yang listrik. Nah, itulah yang kemudian kami ajukan menjadi untuk paten sederhana. Dan untuk yang molding, jadi yang pengepon itu adalah produknya PUSN, sedangkan yang molding itu produknya Rapid. Jadi ada alat peraga untuk manipulasi anak menemukan volume kerucut dan volume bola dengan pendekatan volume tabung. Supaya anak bisa memanipulasi sendiri sehingga rumusnya akan ketemu, itu kan ada desainnya bahwa diameter bola itu sama dengan diameter alas kerucut, sama dengan diameter alas tabung, sama dengan tinggi tabung, tinggi kerucut. Nah, itu kan harus ada cetakannya gitu. Nah, kemudian kami diskusi dengan teman yang di teknik mesin juga, akhirnya ada molding. Jadi molding itu cetakannya. Nah, butuh mesin blowingnya atau mesin injeksinya yang itu lebih besar dan harganya lebih mahal. Tapi itu kami tidak berani untuk mengajukan menjadi hak paten karena tim peneliti juga tidak menguasai, dan kebetulan tenaga dari teknik mesin juga bukan dosen waktu itu. Tapi kalau yang mesin pengepon ini kebetulan teman sendiri dari UNES. Untuk status kedua usulan paten ini alhamdulillah di webnya DJKI itu statusnya sudah diberi dan sudah ada nomor patennya. Jadi tinggal menunggu sertifikat, dan ini bersamaan waktu pemeriksaan substansi itu bersamaan dengan Prof. Tek 2 judul, saya 2 judul, dan Prof. Nina itu 3 judul. Jadi selamat untuk FMIPA untuk 2020 ini minimal ya, kalau mungkin ada yang lain, tapi setahu saya itu ada berarti 7 paten sederhana begitu. Nah, Bapak Ibu, ini proses permohonan. Jadi saya mencantumkan materi ini bukan saya akan memberikan materi ini ke Bapak Ibu, tetapi pada saat saya itu mau mengajukan, saya mempelajari. Saya tanya narasumbernya, bahkan Mas Haris itu. Ya, jadi di sini ada jenisnya ini. Kemudian yang pengajuan itu kan kalau kita kan sentra KI, jadi kita itu kalau mengajukan lewat LPPM itu bukan perorangan, bukan UMKM, tetapi sentra KI. Karena nanti akan menentukan besarnya dana yang harus kita bayarkan gitu. Ini jenis-jenis hak cipta, nanti bisa untuk bahan bacaan Bapak Ibu semua. Kemudian nanti itu ada format. Jadi kalau alat peraga itu yang dilampirkan adalah fotonya.
ya. Kalau paten itu malah tidak boleh fotonya, tetapi gambar tekniknya. Jadi misalnya saya masih punya peso banyak itu, saya juga baru tanya-tanya apakah bisa diajukan itu menjadi desain industri atau paten sederhana begitu. Jadi memang harus multidisiplin, kita bekerja sama dengan teman-teman yang di teknik ataupun yang bidang lain yang sesuai begitu. Nah, kemudian ini untuk berkasnya, untuk ini hak cipta, KTP dan sebagainya. Saya lumayan pengalaman, jadi kalau tim kami itu kan berlima, berenam begitu. Satu set itu berarti kan 5 materai, 5 waktu itu kali 6.000, sekarang kali 10.000. Itu rangkep 3. Nah, pada saat sudah diajukan, oh ini salah, harus perbaiki. Lah itu harus ganti lagi, minta tanda tangannya lumayan, kemudian harus ganti materai, itu pengalaman. Tapi setelah mendapatkan sertifikat ya jadi merasa puas begitu. Nah, ini alurnya. Kemudian ini untuk biaya. Maaf ketutup ya. Jadi kalau UMKM itu lebih murah dibanding dengan hak cipta, dibanding umum. Jadi kalau umum kita itu kadang kalau saya alat peraga 400 mungkin orang lain misalnya batik ya, ada motif batik itu mungkin 700, agak beda-beda. Sama-sama hak cipta tapi bentuknya yang berbeda, itu harganya atau yang harus dibayarkan juga berbeda. Jadi paten yang tahun 2020 ini diberi itu seperti saya itu produk wujudnya. Jadi paten sederhana wujudnya produk. Proftik itu juga kanvas rem ya, itu juga produk, tetapi yang seperti Prof. Edi, Pak Jumeri itu kayaknya tadi metode, kemudian Prof. Nina itu proses ya, proses tentang tempe apa dibuat apa nugget atau apa gitu. Saya juga mau belajar ini dengan Prof. Nina. Selain produk, kalau misalnya proses yang seperti apa, sehingga kita punya pengalaman. Siapa tahu kita punya sebenarnya bisa untuk diajukan patennya juga. Nah ini berkasnya hanya bedanya satu. Bapak Ibu, untuk yang paten itu ada pemeriksaan substansi dan ternyata harus bayar lagi gitu. Jadi pengalaman saya kemarin ikut waktu permohonan, waktu pemeriksaan substansi itu memang benar tadi yang disampaikan Pak Jumeri, itu kita menghindari kata-kata asing, kecuali kalau kata asing yang memang sudah di-Indonesiakan. Kemudian juga kita menghindari judul singkatan. Gitu. Seperti saya kemarin kan judulnya molding gitu, karena tepatnya memang molding gitu. Kemudian bisa enggak diganti dengan yang Indonesia, ya sudah kita pakai cetakan gitu. Tapi di DJKI itu kok masih molding, mungkin nanti di sertifikat sudah ganti sesuai dengan berita acara hasil pemeriksaan. Nah ini saya cantumkan, bukan foto saya, tetapi saya mengajak Bapak Ibu kalau kita punya pertanyaan langsung saja ke LPPM, itu masuk di gedung Prof. Retno Sri Satmoko, ketemu Satpam, ke kanan sedikit masuk di TU, itu langsung di situ ada orang yang itu satu-satunya yaitu Mas Haris dengan WA seperti ini. Itu. Terima kasih Prof. Santi. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Isti. Monggo Bapak dan Ibu silakan yang mau mengajukan pertanyaan atau minta penjelasan lebih lanjut kepada Pak Jumeri atau Bu Isti, dipersilahkan. Di forum chat itu ada Bu Eli yang mau bertanya, monggo langsung saja Bu Eli. Ini kalau saya bacakan ya di Bu Eli bertanya. Maaf ada Bu Isti. Langsung ya. Monggo. Bu Isti, saya kan punya produk jamu si kurma. Untuk mematenkan merek dagang harus syaratnya apa saja, Tidak ada syarat lainnya, cuma Ibu kan sudah punya itu apa logo atau nama begitu. Nah, kemudian nanti itu foto. Kalau itu kemudian kita minta Mas Haris saja form untuk pengajuan merek dagang.
Oh gitu. Nah, nanti kita isi, kemudian setelah kita isi, kalau ada apa-apa langsung ke Mas Hari saja, bisa WA, bisa langsung begitu. Oh gitu. Nah, yang hati-hati itu kalau nama, biasanya nama itu banyak yang sama dengan yang Indonesia gitu, bahkan yang lainnya ya. Jadi kan ada masa tunggu itu. Maksimal kan 2 tahun. Nah, kalau selama masa tunggu itu kok ternyata ada yang sama, maka itu dikembalikan. Jadi kita harus hati-hati. Seperti saya, misalnya Mebelika hanya nama, sebenarnya kan media pembelajaran matematika, kemudian ada logonya. Jadi misalnya hanya Mebelika itu ternyata ada kesamaannya. Saya membuat web untuk marketplace itu ternyata membuat nama Mebelika gitu tidak bisa karena sudah ada yang punya. Tapi merek saya itu tetap lolos karena saya punya disertai logo, dan logo itu tidak sama dengan yang dia pakai Mebelika, nama Mebelika. Oh iya. Nampaknya kok belum ada itu, nanti tahu-tahu ada orang masuk gitu. Nah, dicoba saja Bu Eli langsung. Saya minta form pengusulan merek ke Mas Haris. Oh iya. BA saja juga bisa. Terima kasih. Matur suwun Bu Eli dan Bu Isti. Ini ada Pak Giman yang mau bertanya, monggo dipersilahkan Pak Giman. Terima kasih Prof. Santi, terima kasih Pak Jumeri, Bu Isti. Saya mau minta pencerahan terkait dengan yang sudah kami lakukan. Jadi sekarang ini saya sedang melakukan satu penelitian, yaitu terkait dengan teknologi asistif untuk mahasiswa tunarungu. Yang kami buat itu adalah teknologi asistif untuk mahasiswa tunarungu melalui video multifungsi berbahasa isyarat. Nah, itu kira-kira kalau kita mau ajukan itu adalah cipta apa paten. Mohon penjelasannya Bu Isti atau Pak Jumeri. Matur nuwun. Iya. Nyon sewu Pak Jumeri, saya dulu nggih. Kalau saya belum tahu pasti, hanya saja kalau bentuknya adalah itu media, ya media video begitu. Tadi kan ada di beberapa macam produk hak cipta yang bisa diciptakan, maka masuknya di hak cipta. Alat peraga atau rekaman video atau program komputer itu masuknya di hak cipta. Itu yang saya tahu nggih. Nggih. Oke. Monggo Pak Jumeri bisa. Ya. Jadi tadi itu ada teknologinya Pak Gimannya. Oke, namanya teknologi asistif itu memang kami menggabungkan dari materi yang kita PowerPoint-kan, kemudian kita tambah dengan bahasa, kemudian jadi di situ ada suara, kemudian kita tambah dengan bahasa isyarat. Yang kita gunakan adalah Bisindo, bahasa isyarat Indonesia, bukan CP. Karena memang kita ternyata terbatas untuk mencari orang yang ahli CP. Nah, di situ memang makanya kita beri nama teknologi asistifnya itu ada di situ. Sehingga kenapa saya beri nama multifungsi, itu harapan saya dari media atau alat peraga video yang kami tampilkan nanti itu bisa digunakan oleh tidak hanya tunarungu, tetapi semua ketunaan, Pak Jumeri. Kalau tunarungu, karena kalau tunarungu kan nggak dengar, dia hanya melihat, kemudian dengan bahasa tulis. Dari bahasa tulis kemudian kita tambah bahasa isyarat. Sedangkan anak tunanetra nanti bisa melihat dengan mendengarkan suara. Yang walaupun tidak melihat tulisannya, dia bisa mendengarkan suara. Itu gagasan kami begitu. Ya. Jadi gini Pak Giman, tadi memungkinkan, jadi yang pertama hak cipta tadi di misalnya videonya tadi, mungkin secara itu bagian dari kalau diajukan ke paten mungkin teknologi atau metode tentang metode asistif untuk bla 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 itu mungkin bisa dilakukan di situ. Jadi hak cipta mungkin bagian dari yang itu sudah bisa dinyatakan, misalnya
bagian tadi videonya itu bisa diciptakan mungkin seperti yang sampaikan Bu Isti videonya. Tapi secara keseluruhan gelondong itu bisa misalnya metode asistif untuk bla 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 gitu ya. Jadi bisa mungkin istilahnya pakai teknologi atau metode, coba nanti di set lagi, saya agak lupa apakah menggunakan metode asistif untuk ini. Nah itu ini kalau itu mau diciptakan coba di search Pak Giman ya, di search di itu kata kunci misalnya metode asistif itu, kalau itu memang belum ada, memungkinkan sekali nggak apa-apa. Jadi misalnya tadi ada kata multifungsi, misalnya ada kata asistif tapi tidak ada multifungsi, itu bisa jadi ada kata multifungsi. Jadi nanti coba Pak Giman di set beberapa karya ilmiah, kemudian termasuk paten, barangkali paten yang terkait dengan yang mungkin berhubungan dengan apa yang Pak Giman mau sampaikan itu. Jadi itu memungkinkan itu ya. Jadi metode asistif untuk ini melalui apa tadi. Lah itu. Jadi seperti punya saya itu yang menawarkan metode sintesis ini dengan menggunakan cara modifikasi hidrotermal untuk ini. Ya itu. Jadi kan kata kuncinya kan hampir sama. Teknologi atau metode dengan apa? Bla 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 untuk apa kan itu. Jadi coba nanti judul saya kan ada nanti di situ ya. Di itu kira-kira nanti kira-kira semacam itu. Ada kata kuncinya itu. Misalnya mau ini kayak metode asistif yang mau ditekankan ya. Itu dieksplor kemudian dengan alat cara apa kemudian aplikasi. Jadi saya memungkinkan Pak Giman. Coba nanti di search itu nanti mudah-mudahan bisa diajukan itu ya. Jadi coba dicermati. Yang penting coba kalau saya itu memang sudah layak, memungkinkan sekali, saya kira memungkinkan itu. Memungkinkan coba nanti di set itu dengan paten dan kata kunci itu dan hasil-hasil yang terkait dengan itu coba nanti bedanya. Jadi nanti mungkin kalau paten mungkin lebih ke metode ya. Kalau menggunakan istilah teknologi nanti paten kan ada dua, metode sama produk. Nah, kalau teknologi cenderung ke produk nanti. Iya, makanya metode betul Bu metode. Saya kira maka saya tadi Bu Isti metode atau teknologi saya kira tepatnya ya metode itu. Coba Pak gimana itu nanti saya gelondong itu bisa terus kalau sebagian diajukan ke hak cipta tentang videonya memungkinkan Bu Isti ya itu ya. Gitu ya. Matur nuwun Pak Jumeri. Saya kira pikiran saya kebaruannya bahwa ini nanti bisa digunakan oleh semua mahasiswa berkebutuhan khusus. Nah itu yang menarik di situ. Ya itu. Itu berkebutuhan khususnya dengan itu nanti ditekankan. Dengan sentuhan itu bisa dimanfaatkan oleh semua mahasiswa berkebutuhan khusus. Nah itu yang barangkali kebaruannya di situ bisa ditekankan di situ Pak Giman. Dan bisa lancar Pak Giman diajukan aja. Ya. Matur suwun. Matur suwun Pak Giman. Matur suwun Pak Jumeri, matur suwun Bu Isti. Bapak Ibu kalau masih ada satu penanya lagi monggo. Karena ini mau pindah ke room monogram. Ada tidak Bapak Ibu? Kalau tidak ada, berarti diskusi kita akhiri begitu, guys. Saya sampaikan sedikit simpulan bahwa sebenarnya pengajuan paten itu paten atau HKI yang lain itu hampir mirip dengan menulis karya ilmiah begitu ya. Kalau di bidang MIPA, saya terutama itu mindset saya kok hanya artikel aja begitu ya. Ternyata tadi wawasan juga ternyata menulis patennya itu draftnya tadi juga ada seperti artikel-artikel begitu ya. Ternyata begitu ya. Jadi terima kasih tadi atas pencerahannya Prof. Edi, Bu Isti dan Pak Jumeri. Moga Bapak dan Ibu yang lain kita beramai-ramai untuk mengajukan HKI dengan beberapa macam levelnya tadi. Saya kira cukup diskusi kita kali ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Santi sudah memoderatori acara hari ini dengan luar biasa dan menarik sekali. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber, Bapak Profesor Dr. Edi Cahyono MSI, Dr. Jumeri MSI, serta Ibu Dr. Isti Hidayah MPD. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan penyampaian yang salah. Tetap sehat dan selamat melanjutkan. Oh, gitu. Saya tutup dulu ya, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas. Mewakili panitia kami undur diri. Sebelum saya tutup, foto dulu. Saya hitung 3 kali. Monggo Bapak Ibu
menyiapkan senyum terbaiknya